Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Tuan Guru Bajang, Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi, yang ternyata sudah tidak asing lagi di kalangan para dosen, karena di Mesir itu satu kamar, satu periuk, masak bersama, tidur bersama. Alhamdulillah beliau adalah keluarga kita sendiri. Para dosen, para ibu dosen, dan para mahasiswa sekalian, satu kesempatan yang sangat berharga pada pagi dan siang hari ini kita mendapatkan satu tamu yang luar biasa, akan memberikan pengalamannya dalam situasi yang sangat kita perlukan di antara kita untuk saling sharing pengalaman, khususnya dalam situasi politik yang nampaknya sangat tidak menguntungkan umat Islam pada saat ini. Bapak Dr. Kiai Haji Zainul Majdi ini adalah salah satu dari gubernur yang memang sangat ideal. Ada 3 gubernur di Indonesia ini yang merepresentasikan umat Islam. Pertama beliau sendiri, yang kedua di Gubernur Jawa Barat, yang ketiga Gubernur Sumatera Barat. Ini betul-betul mewakili aspirasi umat, ya. Dan beliau dipilih oleh umat. Oleh sebab itu, situasi yang seperti inilah sebenarnya yang perlu kita ciptakan, di mana tidak ada calon pemimpin kecuali yang terbaik dalam perspektif Islam. Ini yang perlu kita ciptakan. Jangan sampai ada pemimpin muslim tetapi orang Islam di situ dia berselisih, akhirnya memilih pemimpin non muslim seperti yang terjadi di Kalimantan Barat. Ini yang perlu kita hindarkan, dan kita perlu bersatu dalam situasi yang seperti ini. Kita diarahkan oleh media pada saat ini, ya, untuk melihat Islam itu secara negatif dengan stigma-stigma yang negatif pula. Ya, orang yang mempunyai giroh keislaman kemudian dipojokkan menjadi teroris, ya, orang yang menjadi pemimpin baik kemudian dijebloskan dalam kasus-kasus sesuatu yang saya rasa sangat kasat mata, ya, bahwa itu adalah sebuah rekayasa yang sengaja diciptakan, ya. Menciptakan kondisi di mana umat Islam bersatu dan memimpin pemimpin Islam yang berasal dari kalangan umat Islam. Inilah sebenarnya yang akan menjadi obsesi kita di masa yang akan datang, ya. Kita jangan tertipu dengan media. Saya menemukan sebuah teori baru ternyata, teori itu disebut dengan Oxford Theory of Leadership, yaitu sebuah kepemimpinan yang dipilih oleh media massa dan dicitrakan oleh media massa, ya. Meskipun citra yang dibuat oleh media massa itu bertentangan dengan realitas yang sebenarnya. Itulah pemimpin postmodern, pemimpin yang dihasilkan oleh wacana-wacana orang perkotaan, dan yang terjadi adalah sesuatu yang sebaliknya dari apa yang dicitrakan oleh media massa itu. Sekarang media massa yang berkuasa. Oleh sebab itu sekarang, ya, sudah, kalau dulu ada namanya cyber army, ya, sekarang sudah ada Muslim Cyber Army. Media massa dimainkan oleh orang-orang sekuler liberal dan orang ateis. Saya berharap juga Muslim ini juga bermain di media massa, menebarkan kebaikan, menebarkan kebaikan moral, menebarkan citra-citra yang positif mengenai pemimpin Muslim dan seterusnya. Ini sebenarnya yang kita perlukan. Inilah situasi yang perlu di-sharing bersama. Kami mohon kepada beliau bisa memberikan sentuhan-sentuhan yang selama ini tidak kita dengarkan, karena kita ini di lembaga pendidikan. Pengalaman beliau selama 2 periode menjadi gubernur Nusa Tenggara Barat adalah satu yang sangat luar biasa. Nah, meskipun di timur, ya, dia terdengar di seluruh Indonesia. Ya, saya masih ingat tulisan Pak Dahlan Iskan itu, ya. Mestinya beliau inilah yang layak menjadi RI 1. Jadi
di masa yang akan datang kita perlu ciptakan, tidak ada pemimpin yang layak dipimpin kecuali orang yang memang betul-betul Islamnya bagus. Jadi tidak ada alternatif lain. Ini sebenarnya yang harus kita pahami. Tidak ada pemimpin yang dipilih kecuali atau tiba-tiba dipilih ternyata dia penghafal Al-Quran. Mursi di Mesir, itu adalah satu-satunya orang yang dipilih secara demokratis, dan tiba-tiba orang baru tahu ternyata dia adalah seorang penghafal Al-Quran. Beliau ini juga adalah hafidz Quran, beliau doktor dalam bidang tafsir, menjadi pemimpin di Nusa Tenggara Barat. Ini yang perlu kita ciptakan. Maka dari itu kepada anak-anak, ya, masih panjang perjalanannya, ya, seorang ustadz, ya, lulusan Al-Azhar ternyata bisa menjadi gubernur. Ya, jangan kemudian berpikir santri tidak bisa apa-apa. Ini perspektif yang sangat sekuler ini. Ya. Jangan dipikir santri hanya bisa membaca kitab. Jangan dipikir santri kemudian keluar dari pondok ngurusi pondok lagi. Ya, santri sekarang ini sudah modern. Santri sudah berwawasan luas dan bisa melakukan apa saja. Dan yang penting lagi adalah santri membawa moralitas yang tinggi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita dengarkan petuah beliau, ceramah beliau, pengalaman beliau, ya, yang sangat berharga ini. Mudah-mudahan memberikan motivasi kepada anak-anakku sekalian, ya, dan menambah rajin kuliah, meningkatkan nilai perkuliahan dan aktivitas di luar kuliah. Ini yang penting. Menjadi pemimpin tidak cukup dengan IPK tinggi, harus aktif di dalam kegiatan-kegiatan non-akademik. Ini yang sebenarnya ingin saya sampaikan sebagai Wakil Rektor 2 bidang akademik dan non-akademik. Jadi ini adalah pengalaman menjadi pemimpin, ya, tidak harus dengan IPK yang tinggi, ya, tetapi IPK yang tinggi diperlukan untuk menempuh masa depan yang panjang. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan, ya, ceramah beliau, pengalaman beliau sebagai pemimpin di daerah Nusa Tenggara Barat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.